طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman dan juga nikmat waktu luang, di mana alhamdulillah nikmat-nikmat tersebut masih kita gunakan di dalam jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat, teriring salam terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu afdolul anbiya, yaitu seutamanya dari para nabi, nabi yang paling utama, dan beliau merupakan uswah hasanah dan juga suri tauladan kita. Semoga kita tergolong sebagai umat yang selalu beliau dambakan dan harapkan, dan juga kita memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dapat dipertemukan oleh beliau di surganya dan diizinkan pula oleh Nabi Muhammad untuk masuk dalam telaga haudnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, penelaahan kita, pembacaan terhadap matan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yang dimana di dalam risalah yang ringkas, yang kecil ini memuat sekitar 42 hadis jumlahnya, ya, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, ya, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan kita akan membaca hadis yang ke-27, Al-Hadithu As-Sabi'u wal-Ishrun, hadis yang ke-27, yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Nawas ibni Sam'an, dan juga memiliki dua riwayat dalam hadis yang ke-27 ini. Ada yang dari Nawas ibni Sam'an dan juga ada yang dari Wabisah ibni Ma'bad. Nah, keduanya dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi karena memiliki substansi yang sama. Tafadhal Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam al-hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-hadits as-sabi' wal-ishrun عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم
ما حكى في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد الحسن. Nah, riwayat yang pertama dari sahabat Nabi yang bernama Nawas ya bin Sim'an. Ya, bisa dibaca Sam'an, bisa dibaca Sim'an. Ya. Beberapa syarah mengkasrohkan sinnya, yaitu Sim'an. Ya. Siapa An-Nawas bin Sim'an ini? Nah, An-Nawas bin Sim'an sering juga disebut Al-Ansori. Nah, ya. Ada juga yang menyebutnya Al-Ansori. Nah, akan tetapi yang terkenal ya, adalah Al-Kilabi. Nah, Al-Kilabi ini yang terkenal. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Maziri dan Al-Imam Al-Qadi'iyat. Jadi An-Nawas Ibn Sam'an atau Ibn Sim'an yang lebih terkenalnya dengan nama Al-Kilabi atau juga dikatakan oleh sebagian yang lain Al-Ansori, beliau ini merupakan sahabat Nabi. Begitu juga bapaknya, ya. Namanya Nawas bin Sim'an bin Khalid, ya kakeknya. Sim'an bapaknya, ya. Nawas bin Sim'an bin Khalid, nasabnya itu sampai bin Abdullah bin Amru bin Qurat bin Abdullah bin Abu Bakar bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir, ya, dan seterusnya. Jadi Nawas ya, Nawas ibni Sim'an. Di mana dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda pengertian dari al-birru, ya. Al-birru. Ma mana al-bir? Al-bir itu adalah kebaikan. Kebaikan. Ya, apa namanya? Lawan dari al-itsmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan albir ini maknanya adalah silah. Nah, as-silah, ya. Qala al-ulama'u al-birru yakunu bima'na as-silah wa bima'na al-lutfu. Ya. Bermakna as-silah. Silah itu artinya apa? Pertalian. Adanya ikatan, keterikatan. Dan juga bermakna al-lutfu, yaitu kelembutan. Nah, wa husnus sahabati, dan juga baiknya suatu persahabatan. Namun didefinisikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu husnul khuluq, ya, sama satu substansi semuanya.
Nah, husnul khuluq, baiknya akhlak. Ya, baiknya akhlak. Berarti mengarah kepada akhlak suatu proses, ya, nilai kemuliaan yang ada dalam diri seseorang, di mana hal tersebut dihasilkan dari proses ketakwaan, bukan dari proses pendidikan maupun pembelajaran, tapi ketakwaan. Ya, karena proses pembelajaran dan pendidikan itu menghasilkan adab. Maka terkadang ini dua hal yang berbeda, namun terlihat sama di mata orang awam. Banyak orang beradab tapi tidak berakhlak. Tapi sangat nihil sekali ketika ada orang yang berakhlak dia tidak beradab. Gitu. Selanjutnya al-ismu, dosa. Ya. Ismu ini dosa. Apa itu al-ismu? Ya, pengertiannya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Bisa dilihat di kitab Tafsir Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir menukilkan perkataannya, yaitu tarku ma amarallahu bi fi'lihi, yaitu meninggalkan amarallahu bi fi'lihi. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Berarti meninggalkan perkara yang wajib, al-ithmu. Oleh sebab itu di usul fikih dikatakan, ya, lawan dari wajib apa? Haram. Haram. Apa pengertian dalam tataran ilmu usul fikih? Ma yu'aqabu ala tarikihi, ma yu'aqabu ala fa'ilihi, ya, yang dihukum atas orang yang mengerjakannya. Nah, juga ketika melihat pengertian yang wajib, ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, dan dihukum orang yang meninggalkannya. Dan suatu perkara yang wajib ini adalah perintah yang telah Allah perintahkan untuk melakukannya. Namun ketika ditinggalkan, ya, maka dia diberikan iqab. Iqab itu berupa apa? Al-ismu, ya. Nah, kita lihat di sini sabda Nabi. Ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi an-nasa. Terjemahnya apa? Segala sesuatu yang mengganjal dalam jiwa dan engkau meninggalkan, dan engkau Ya, atau nah, enggan menampakkannya kepada manusia. ya. Baik, silakan di i'rab. Diteruskan dulu wakarihta. Sudah ya. Dan engkau enggan, tidak suka ya. Ayat tali alaihi an-nasu. Nah, orang-orang itu lihatnya. Nah, ya. Atau diketahui oleh manusia. Engkau tidak suka. Taib. Di i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nawas an harfu jarrin mabniun ala sukun. An nawas ismun majrurun wa alamatu
جره الكسرة الظاهرة على آخره. ابن Albir. Dari albir aja nggak apa-apa. البر حسن الخلق. البر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. حسن خبر المبتدأ مرفوع بالضم وهو مضاف. الخلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. آه والاسم الواو Atau آه واو حرف عطف مبني على الفتح. الاسم مبتدأ مرفوع بالضم. ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. sebagai خبر. iya, sebagai khobar dari الاسم al-ismu. حكى فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. في نفسك جر ومجرور. وكرهت أن يطلع عليه الناس. الواو حرف عطف مبني على الفتح. كرهت آه، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير متحرك. آه، والتاء ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أن المصدرية Hanya harfu apa? Ya, masdariyah nasibatun yang ناصبة dia menasabkan فعل tansibul fi'al al-mudhari'a. Ya, tansibul fi'al al-mudhari'a. Menasabkan fi'il mudhari', maka di depannya dia fi'il mudhari' kebanyakannya. Nah, perlu diketahui ya untuk an ini dia bisa masuk ke dalam fi'il madi. Nah, ya. Nanti setelah ini jikalau ada waktu kita akan sedikit bahas. Lanjut dulu. Ya tali'a fi'il mudhari' ya, ada huruf mudhara'ah di depannya. يطلع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. Nah, عليه الجر والمجرور. الناس muta'aliknya kemana? متعلق بفعل يطلع. Ya, ya tali'a. الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Nah, betul. Karihta ini dari kata kariha yakrahu. Kariha yakrahu karohatan. Masdarnya karohatan. Begitu. Karohatan. Ya, jadi faedah yang bisa kita dapatkan dari yang pertama ini, ya, kesekian kalinya menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW di tengah manusia, di tengah para sahabatnya sebagai seorang mufti, juru nasihat, bahkan tempat bertanya. Nah, sekaligus hal ini menunjukkan hubungan yang sangat erat dekat antara beliau dengan para sahabatnya. Ya. Ketika beliau memberikan sebuah ta'rif definisi dari suatu kata dan sangat ringkas dan padat, ternyata telah mewakili ya segala hal yang mencakup ke dalamnya dari sisi definisinya. Contoh seperti albirru yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah husnul khuluq. Dan al-ismu, dosa, siapa yang suka untuk mengumbar dosanya atau orang lain mengetahui kesalahan, tentu tidak ada. Maka di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengertian yang sangat luar biasa, definisi yang sangat bagus, ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihi an-nas. Ya. Tadi apa artinya? Ma haka, Segala sesuatu yang apa-apa yang menjadikan meresahkan, ya, apa-apa yang meresahkan, ya, di dalam dirimu, di dalam jiwamu, dan engkau pun tidak suka
ayatali alaihi an-nasu, orang-orang itu melihat atasmu. Atau orang-orang itu mengetahui perkara tersebut. Alaihi. Nah, i-nya kembali kepada ma. Baik, kita lanjut. Cukup untuk yang pertama. Silakan dibaca wa'an wa bisoh dan terjemahkan. Terjemahkan saja kata per kata. Wa'an Wabisah bin Ma'bad, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi atau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, Faqala saya maka mendatangi Rasulullah SAW. faqala maka beliau berkata, Kemudian beliau bersabda, Jita tas'alu anil bir, engkau telah datang dan bertanya tentang kebaikan wal ismi dan dosa. nah, Qultu na'am, aku berkata ya. Qala, beliau bersabda, istafti qalbaka. Oke. enggak? Mintalah fatwa Albirru, pada hatimu, istafti, qalbaka, mintalah fatwa, kepada kolbaka. Nah, kepada hatimu. Maksudnya bertanya kepada hati. Lanjut. albir. Albirru. Albirru, kebaikan adalah matma'annat ilaihin Nah, nafsu, luar biasa ini. apa yang Membuat tenang. membuat tenang jiwa. Iya. Dan Wat hati pun juga menjadi tenang. watma'anna ilaihil qalbu, dan hati pun menjadi tenang kepadanya. Nah, Kebaikan itu tersebut. kebaikan. Sedangkan wal ismu, Wal ismu, dan dosa itu adalah mahaka fin nafsi, segala sesuatu yang meresahkan di dalam jiwa, watarot mm, dada fis sadri, dan yang nah, menyesakkan dada. iya, menyesakkan atau memberikan sebuah keraguan di dalam dada. Hmm. Wa in aftaka nasu wa aftauka, dan meskipun atau jika engkau Ada an-nasu di situ, manusia. Manusia fa'ilnya. manusia manusia Meskipun memberikan walaupun fatwa manusia, na'am, afta, telah memberikan fatwa kepadamu. padamu, wa aftauka, Ya. dan engkau mengambilnya. Nah, kita irob silakan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jika jaa fi'lun madin mabniun ala sukun litisanihi bita'il fa'il, wa ta' dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sahih, fa'il ya. Atau Tas'alu, dari sini aja nih, tadi dari ata itu ya. oh ya, dari ata itu. Nah, Ata itu, baik. ata fi'lun madin mabniun ala sukun litisanihi bita'il fa'il, wa ta' dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sahih, langsung Rasulullah sebagai apa? Maf'ul. Maf'ulun Maf'ul bihi bih, dia mansubun. Dan dia mansubun. juga sebagai mudhaf. Maka di sini ismul jalalah Allah sebagai mudhafun ilaih. Tandanya kasrah. Ya, nah. Wala, sudah, fi'il madi mabni. Alal fathi. Jita sudah di Arab. Tadi tas'alu, silakan. Tas'alu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Naam, karena terlihat dari huruf pertamanya itu adalah huruf ta, yang dimana huruf tersebut adalah huruf mudhara'ah. Lanjut, anil birri, Anil birri jarwa jarwa majrur. majrur, Naam, wal ismi wa harfu atfin mabniun ala al-fathi, al ismi
ismun ma'tufun Alal majrurun birri. alal Ya, birri majrurun alal majrurun birri. Lanjut, kultu. qultu eh Fi'lun madin fi'lun mabniun madin ala mabniun ala sukun litisali litisalihi. bi ta'il fa'il Iya, litisalihi bita'il fa'il. Watta huna. Dia wa sebagai apa ta'nya? dhamirun muttasilun mabniyun wa fi Fi mahalli mahalli fa'ilun. raf'in. Sahih ya. Dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Lanjut, na'am. Naam. Naam. Kalimat yang terletak setelah lafal qala maqulul qaul Mak ya. Nah, qaulul maqul ya. Maqulul qaul, lanjut qala. qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu Hmm. dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa Ya. istafti fi'lul amri Itma'annat. itma'annat itma'annat fi'lun madin fi'lun Ya. madin mabniun Mabniun ala alal al-fathi fathi. Ya. Alal fathi. wa fa'iluhu dhamirun la موجود إليه الجر والمجرور النفس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره Fa'il dari itma'annat apa? An-nafsu ya. النفس نعم Di mana apa-apa yang membuat jiwa itu tenang. Begitu. An-nafsu kan dihukumi sebagai mu'annas. مؤنث Gitu. Taknya ini adalah alamatut ta'nis. Nah, itma'anna ini dari kata kerja apa? Dari kata kerja itma'anna. يطمئن Sahih. Itmi'nanan masdarnya. Yatma'annu. Itma'anna yatma'annu. Baik. Lanjut. Wa atma'anna ilaiha al-qalbu. Dan apa-apa yang membuat hati itu tenang kepadanya. Nah, ilaihi-nya kembali kepada perkara tersebut, perkara baik al-birri tadi. Lanjut, al-ithmu al-ithmu. والاسم الواو حرف عطف مبني على الفتح الاسم الاسم مبتدأ مرفوع بضم ما اسم الموصول Sama seperti tadi ya. مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ Nah, حكى فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو في النفس الجر والمجرور ya, jar wa majrur yang bermuta'alliqnya kepada حكى haka. Lanjut. وتردد الواو حرف Wawnya عطف atof, taraddada ya تردد taraddadu, ya, taraddada berarti فعل fi'il madhi ماض mabni ala مبني al-fathi. على الفتح في الصدر جر ومجرور Jar wa majrur yang bermuta'alliq kepada fi'il تردد taraddada. Naam. Wa in. وإن أفتاك الناس Wawnya atof, وأضاف innya إن ada tuh حرف هذا الشرط syartin, ya, jazimah. Nah, أفتاك aftaka. أفتاك فعل ماض مبني على السكون
في محل جزم فعل الشرط Mabninya ala sukun. على السكون. Salah. Mabninya أفتى. alal fathi. Oh iya, أفتاك مبني على الفتح. Muqaddar. در. Ya. مقدر. Mana'am min zuhuriha at-ta'azzubu. عذر. Dari kata afta yufti ifta. Naam. Fa'ilnya. والكف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. Naam. الناس فاعل مرفوع وعلامة Wa رفعه alamatu rafihi الضمة adamatu zahiratu الظاهرة ala على akhirih. آخره. Wawunya huruf atof. عطف. Ya. Aftauka. Aftanya fi'il madi mabni ala al-fathi. Ya. Naam. Fathi muqaddar. الواو Wawunya di situ. وهو الجمع. Iya. Domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in. فاعل. Sebagai فاعل. fa'il yang di sini ya. Dan mereka itu aftau. Yaitu meminta fatwa. memberi fatwa. Kepadamu. Kafnya di situ adalah domir. ضمير ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب Ya, مفعول maf'ulun bih. به. Nah, jadi hadis ini menerangkan pengertian ya, al-birru dan pengertian al-ismu. Dan hadis ini juga menegaskan tentang kedudukan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu merupakan sumber dari segala kebajikan. Sekaligus stimulus kepada kita untuk membina diri, mempraktekkan diri, bahkan melatih diri agar dapat menggapai yang namanya husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, ya, dengan proses ketakwaan tadi melalui ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang ciri-ciri perbuatan yang disebut albir, yaitu kebaikan. Tentu yang pertama dengan melakukannya ya dengan cara melakukannya dengan akhlak yang baik. Kemudian perbuatan itu bisa membuat hati dan jiwa kita menjadi tentram, tidak gelisah. Nah, sedangkan ciri-ciri al-ithmu kalau kita ingin ya rincikan, ya, ciri-ciri al-ithmu itu dosa. Yang pertama, apa-apa yang membuat hati dan jiwa ini tidak tentram, ya, menjadi tidak tentram. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari al-ithmu itu kita takut dan malu jika orang tahu perbuatan tersebut. Maka ya kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, ya. Wa khairul khata'ina, kata Nabi, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim menyebut dan menyeru orang-orang yang beriman agar senantiasa selalu bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah bukan menyebut ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina ya muslimuna. Bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi, bahkan ditekankan lagi dengan maf'ul mutlak di situ, taubatan nasuha, ya, begitu, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Lalu ada mahfuzat, yaitu kata mutiara, kata indah berbahasa Arab yang sering dihafalkan oleh siswa-siswa itu,
apa namanya, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Nah, itu masih kurang, hanya mencerminkan seseorang atau manusia itu memiliki kesalahan dan sering lupa, tapi nggak dikasih nasihatnya. Ya, nasihatnya ada di hadis Nabi. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tayyib, barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Kita cukupkan pertemuan kita karena hadisnya cukup padat. Yang penting kita mendapatkan inti dari hadis ini dan mengetahui siapa perawinya, ya, sahabat Nabi tersebut, yaitu Nawas bin Sim'an, ya, yang terkenal dengan sebutan Al-Ansari, ya, afwan, yang disebutkan juga Al-Ansari dan yang terkenalnya adalah Al-Kilabi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi'iyat. Ya. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.